Kabupaten Majene adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 947,84 km persegi dan berpenduduk sebanyak 173.844 jiwa. Kabupaten Majene adalah salah satu kabupaten yang ikut serta dalam program Smart City tahun 2023. Dalam upaya mewujudkan konsep Smart City di Kabupaten Majene. Visi Smart City, Majene cerdas dan berdaya saing. Majene cerdas memiliki makna untuk mewujudkan Kabupaten Majene yang inovatif menuju transformasi digital di 6 dimensi, yaitu Smart Governance, Smart Living, Smart Society, Smart Economy, Smart Branding, dan Smart Environment. Majene berdaya saing memiliki makna untuk mewujudkan Kabupaten Majene yang responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dengan memanfaatkan transformasi digital menuju masyarakat yang sejahtera. Pemerintah Kabupaten Majene telah melakukan inovasi di berbagai bidang, khususnya di 6 dimensi Smart City. 1. Smart Governance, yaitu meningkatkan pelayanan publik services kepada masyarakat. Program Quick Win, yaitu kado nikah. Warga yang baru menikah langsung diberikan pelayanan pencetakan akta perkawinan, kartu keluarga, dan KTP elektronik baru yang statusnya telah dimuhtakhirkan dari lajang menjadi menikah. Smart Branding, yaitu membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata, tourism branding, serta memasarkan ekosistem bisnis daerah, business branding, dan membangun dan memasarkan wajah kota, city appearance branding. Si zaman, waktu terus berjalan mengantarkan Kabupaten Majene mencapai usia 478 tahun. Dalam lontar Mandar, disebutkan bahwa nenek moyang orang-orang Mandar yang mendiami wilayah pesisir pantai, termasuk wilayah Kabupaten Majene, berasal dari Ulu Sakdang, Tanah Toraja. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, status Majene menjadi daerah tingkat 2 di bawah pemerintahan daerah tingkat 1 Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, dengan pejabat bupati pertamanya adalah seorang pendekar hukum Indonesia, yakni Baharudin Lopa, di usia yang sangat muda, yakni 25 tahun. Si zaman melengkapi dan memudahkan inventarisasi kebudayaan sejarah budaya Mandar sebagai informasi mendasar dalam merumuskan kebijakan dan program lanjutan terkait budaya dan pariwisata yang akan disusun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene. Smart Economy, yaitu membangun ekosistem industri yang berdaya saing industri untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan letaknya yang berada di dekat pantai dan dikelilingi oleh laut, Kabupaten Majene memiliki potensi untuk pengembangan industri garam. Pengembangan industri garam di wilayah ini dapat dimaksimalkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting seperti iklim, kondisi geografis, dan ketersediaan sumber daya alam. Untuk pengembangan industri garam yang lebih besar, infrastruktur yang memadai seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas pendukung lainnya akan menjadi penting untuk distribusi produk dan kelancaran proses produksi. Data terkait iklim, kondisi geografis, dan ketersediaan sumber daya alam dapat dilihat melalui penggunaan data satelit dan teknologi penginderaan jauh yang menjadi alat yang mendukung dalam melakukan analisis potensi wilayah untuk pengembangan industri garam di wilayah Majene. Keunikan dari garam Majene adalah bunga garam adalah kristal-kristal garam yang berbentuk kristal yang lebih kasar dari kristal garam, berwarna putih berkilat yang dihasilkan dari air permukaan dengan sistem tunnel dan sistem geomembran. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan garam yang ada di Kabupaten Majene memiliki kandungan NaCl 94,35. Ini menggambarkan bahwa garam yang ada di Kabupaten Majene melebihi dari standar mutu yang dipersyaratkan.
Dengan berkembangnya industri garam Majene, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian skala makro dengan menjadikan Kabupaten Majene sebagai sentra industri garam serta meningkatkan perekonomian masyarakat dengan membuka mata pencaharian dari industri garam. 4. Smart living, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan dan terwujudnya harmonisasi tata ruang wilayah harmoni. Mamesa adalah sebuah platform baru terkait dengan akses rekam medis secara digital yang tentunya akan memudahkan pemberi layanan, dalam hal ini dokter dan pasien, untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Kemudian isi dari RME ini adalah dimulai dari pendaftaran pasien ke pelayanan kesehatan secara online dan dapat dilakukan di rumah, tidak lagi menunggu antrian panjang di puskesmas. 5. Smart Society, yaitu mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien, community, membangun ekosistem belajar yang efisien, learning, serta mewujudkan sistem keamanan masyarakat, security. Kekerasan perempuan dan anak merupakan isu strategis pembangunan Indonesia dan bahkan menjadi sorotan internasional. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene menggunakan mobil perlindungan perempuan dan anak Molin yang merupakan bantuan dari Kementerian PP dan PA. Molin sebagai kendaraan penjangkauan layanan perlindungan perempuan dan anak sebagai bentuk komitmen upaya penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan Molin ini dapat memperluas jangkauan pelayanan korban kekerasan, memfasilitasi korban kekerasan, terutama dalam proses konseling, trauma healing, persidangan, dan rehabilitasi, serta reintegrasi sosial. Melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat, serta meningkatkan koordinasi unit layanan korban kekerasan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPPA menganugerahi penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak atau KLA 2023 kategori Madya kepada Kabupaten Majene. Penghargaan KLA mencerminkan komitmen dan keseriusan pemimpin daerah Kabupaten Majene beserta stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di wilayah Kabupaten Majene. Penghargaan KLA tersebut terasa kian istimewa di tengah kuatnya keinginan untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan oleh berbagai pihak yang berbondong-bondong bekerja keras mewujudkan cita-cita menuju Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Majene. 6. Smart Environment, yaitu mengembangkan program proteksi lingkungan atau protection, mengembangkan tata kelola sampah dan limbah atau waste, dan mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung jawab, energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kabupaten Majene. Kabupaten Majene merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Sebuah harapan besar bahwa Smart City dapat diwujudkan di Kabupaten Majene, karena kita semua menginginkan Kabupaten Majene dapat lebih maju. Tatanan kota terintegrasi dengan berbagai aspek pembangunan, didukung teknologi informasi dan komunikasi terbarukan dengan digitalisasi yang menyeluruh. Inilah upaya yang memang harus ditempuh agar masyarakat cerdas, berkualitas, dan produktif bisa terlaksana. Dengan Smart City, harapannya adalah penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan masyarakat dan lebih mudah. Rencana program pembangunan lebih terarah, sumber daya yang ada dapat diolah lebih profesional, efektif, efisien, termasuk stabilitas keamanan dan ketertiban daerah. Atas nama pemerintah Kabupaten Majene, kami menyampaikan terima kasih serta apresiasi kepada tim pelaksana Smart City, tim Dewan Smart City, dan tenaga ahli dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia serta seluruh pihak yang telah berkontribusi
dalam penyusunan Master Plan Smart City di Kabupaten Majene. Marilah kita jaring terus konsolidasi dan kolaborasi untuk menciptakan inovasi-inovasi yang berkesinambungan. Satu hal yang harus dilakukan setelah Master Plan ini disusun, yaitu sama-sama bergerak untuk mewujudkan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Majene yang smart. Terdapat 3 program yang telah disepakati dalam pemilihan program unggulan, yakni Sejaman, Garam Mandar, Molen. Kami terus berinovasi untuk mewujudkan Majene unggul, Majene mandiri, dan Majene religius. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.